Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video berjudul Inilah strategi-strategi supply chain yang disukai customer, mengulas inovasi dalam supply chain. Video ini saya analisis untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Nah, apakah kalian tahu bahwa 70% pelanggan berhenti membeli dari sebuah brand bukan karena kualitas produk yang buruk, tapi karena pelanggan pengalaman supply chain yang mengecewakan, yaitu telat kirim, stok habis, tracking tidak jelas. Semua itu bikin pelanggan pindah ke kompetitor. Jadi, apa strategi supply chain yang benar-benar disukai customer? Di video ini kita akan bahas secara jelas dan praktis. Baik, yang pertama adalah kenapa bisnis baik UMKM, startup maupun perusahaan-perusahaan besar melihat bahwa supply chain sebagai bagian operasional belakang layar. Tapi kenyataannya supply chain adalah bagian dari experience. Ketika pelanggan pesan produk online yang mereka nilai bukan hanya kualitas barang, tapi juga yang pertama adalah seberapa cepat barang dikirim, yang kedua apakah stok tersedia ketika dibutuhkan, yang ketiga adalah bisakah pengiriman diatur secara fleksibel, yang keempat adalah apakah ada transparansi tracking. Jika jawabannya buruk, maka strategi marketing, promosi besar-besaran atau branding yang indah itu tidak ada gunanya karena janji brand tidak sejalan dengan kenyataan. Jika kita ingin supply chain menjadi nilai tambah dan bukan hambatan, ada 5 strategi kunci yang membuat pelanggan puas dan loyal. Yang pertama adalah efisiensi dan lean supply chain. Nah, pelanggan suka jika pesanan datang tepat waktu, tanpa drama, kehabisan stok. Lean thinking membuat mengurangi pemborosan, menekan biaya, dan meningkatkan availability produk. Semakin efisien supply chain, semakin kompetitif harga dan semakin tinggi nilai brand. Yang kedua adalah responsivitas dan agility. Nah, responsivitas dan agility ini adalah pasar berubah cepat. Tren viral hari ini bisa hilang minggu depan. Supply chain yang agile bisa menyesuaikan kapasitas produksi dan distribusi sesuai dengan demand. Ini menciptakan pengalaman pelanggan yang cepat, fleksibel, dan relevan. Yang ketiga adalah risk management dan reliability, yaitu telat kirim, stok habis, atau order tidak diproses. Itu bukan sekedar error, tetapi risiko reputasi. Supply chain yang baik punya rencana mitigasi dari buffer stock, supplier backup, hingga visibility real time. Yang berikutnya adalah integrasi hulu ke hilir dan customer centric approach. Nah, supply chain ini tidak boleh bekerja sendiri. Kenapa dia tidak boleh bekerja sendiri? Karena terhubung dengan marketing, produksi, distribusi, dan data pelanggan. Ketika iklan bilang stok ready, supply chain harus bisa membuktikan bahwa stoknya ready. Yang kelima adalah sustainability dan future oriented supply chain. Nah, sekarang pelanggan lebih peduli dengan green logistik, pengurangan waste, dan efisiensi energi. Supply chain lebih ramah lingkungan, bukan hanya menghemat biaya, tapi membangun reputasi dalam jangka panjang. Kesimpulannya, supply chain bukan lagi urusan gudang dan logistik saja, tapi bagian dari strategi dan pemasaran. Semakin responsif, efisien, integrasi, dan customer centric, semakin kuat posisi sebuah brand di mata pelanggan.
Nah, di Indonesia tren ini sudah terlihat dari marketplace UMKM digital, food delivery, sampai retail besar. Semua bergerak ke arah supply chain berbasis data, pengalaman pelanggan, dan teknologi. Jadi, apa pertanyaannya sekarang? Apakah supply chain bisnismu sudah menjadi alasan pelanggan tetap loyal atau justru menjadi alasan mereka pergi? Kalau kamu mau lebih banyak insight tentang digital supply chains, strategi pemasaran dan transportasi bisnis, klik and subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar dengan pertanyaan strategi mana yang paling ingin kamu terapkan. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.